Setiap negara pasti memiliki suku yang beragam dan berbeda dan memiliki ciri khas tertentu. Walaupun saat ini dunia sudah lebih maju, namun beberapa suku masih mempraktekkan budaya khas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Banyak dari suku ini lebih memilih tinggal di pedalaman, menjalani kehidupan yang terpencil, tidak tertarik dengan dunia luar, dan mungkin itulah cara mereka untuk mempertahankan dan menjaga tradisi mereka dari kepunahan. Meskipun demikian, di beberapa belahan dunia, terdapat suku-suku aneh dengan tradisi menarik yang masih mempraktekkan gaya kesukuan mereka di abad ke-21 ini. Berikut adalah 7 suku terunik di dunia. Nomor 1. Suku Sentinel. Suku ini bermukim di sebuah pulau yakni Pulau Sentinel Utara, Kepulauan Andaman, India. Mereka menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar, memiliki bahasanya sendiri dan hidup tanpa teknologi. Orang-orang yang mencoba untuk mengunjungi suku ini tak jarang berakhir dengan nasib buruk, karena mereka mendapatkan penyerangan yang dilakukan oleh suku Sentinel. Orang-orang Sentinelese menyerang segala kapal yang mendekat dengan panah dan tombak. Mungkin penyerangan yang dilakukan merupakan bentuk pertahanan diri. Suku ini hidup dengan cara berburu, memancing ikan dan mengumpulkan tanaman yang berada di sekitar pulau tempat mereka tinggal. Suku Sentinel merupakan suku yang paling terisolasi. Bahkan pemerintah India memilih untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah, namun semua upaya tersebut ditinggalkan dan membiarkan suku Sentinel hidup dengan pilihan mereka. Nomor 2. Suku Kazakh. Suku Kazakh terkenal dengan tradisi yang unik dalam berburu, di mana suku ini menggunakan elang emas yang telah dijinakkan sebagai alat dalam berburu. Ketika berburu, mereka akan menunggangi kuda dan membawa elang emas di lengannya. Perburuan dilakukan secara berkelompok di sekitar pegunungan. Sebagian besar binatang diburu untuk diambil bulunya yang akan dijadikan bahan pakaian suku Kazakh. Selain itu, ada tradisi lain yang kerap dilakukan oleh suku Kazakh, yakni tradisi sejarah lisan, di mana mereka akan bersandar dan mengingat setidaknya 7 generasi nama-nama leluhur agar mereka tidak lupa dari mana mereka berasal. Nomor 3. Suku Yali. Suku Yali berasal dari Indonesia, tepatnya di tanah Papua. Mereka tinggal di sebelah timur lembah Baliem, dataran tinggi Papua. Medannya terjal dan sulit untuk dijangkau, hanya dapat diakses dengan berjalan kaki selama beberapa jam. Mereka tidak berinteraksi dengan dunia luar hingga tahun 1960-an. Salah satu hal yang paling mencolok dari suku ini yakni tinggi badan pria dewasa hanya berkisaran 150 cm. Suku Yali memiliki 2 bahasa utama yaitu Yali Mo dan bahasa Mee. Bahasa ini pun terbagi atas beberapa dialek. Selain itu, suku Yali juga terkenal dengan praktik kanibalismenya. Namun sebenarnya kanibalisme dilakukan sebagai cara untuk menakut-nakuti suku lain. Sebagian besar dari orang-orang Yali adalah vegetarian. Mereka memakan daging babi hanya pada saat perayaan tertentu. Akan tetapi, menurut cerita sejarah di masa lalu mereka akan menyerang suku musuh mereka dan menjadikannya tahanan. Para tahanan tersebut akan dipotong dan dimakan ketika ada perayaan. Tulang-tulangnya akan digiling, dicampur dengan debu kemudian dibuang ke lembah untuk menakut-nakuti musuh. Nomor 4. Suku Surma. Orang-orang Surma merupakan salah satu suku di Afrika yang tinggal di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo di selatan Ethiopia. Terdiri dari suku Suri, Mursi dan Mekan. Dari ketiganya, yang paling unik adalah wanita suku Suri dan Mursi yang menggunakan aksesoris berupa piring agar bibir mereka besar. Di saat seorang gadis menginjak remaja sekitar usia 15 atau 16 tahun, ibu mereka akan memotong bibir bagian bawah gadis tersebut, kemudian disumbat dengan potongan kayu hingga lukanya sembuh. Setelah itu barulah piring diletakkan. Mahar seorang gadis akan meningkat seiring dengan ukuran bibirnya. Tradisi ini dianggap sebagai lambang kekuatan dan harga diri wanita Surma. Selain itu, ketika seorang anak laki-laki dewasa dari Suri hendak mempersunting wanita, mereka harus membuktikan diri dengan melakukan seni bela diri yang disebut sagine. Nomor 5. Suku Chukchi.
Orang-orang Chukchi merupakan penduduk asli yang mendiami semenanjung Chukchi dan pantai laut Chukchi di Rusia. Mereka tinggal di Chukotka sebagaimana etnis lainnya. Orang-orang Chukchi juga membatasi diri dengan dunia modern. Wilayah Chukotka memiliki kondisi alam yang paling kejam di seluruh Rusia. Suhu musim dingin yang terkadang turun hingga minus 54 derajat Celcius, dan rata-rata musim panas sekitar 10 derajat Celcius. Wilayahnya sebagian besar berupa dataran Arktik tanpa pohon. Sebagian orang-orang Chukchi masih mempertahankan tradisi mereka, salah satunya yaitu berburu paus. Menurut sejarahnya, suku Chukchi adalah satu-satunya yang tak pernah diusik keberadaannya. Tidak seperti suku Siberia lain yang pernah merasakan ganasnya kolonialisasi, terutama oleh Soviet zaman dulu. Nomor 6. Suku Yao. Yao atau Wayao adalah penduduk yang beragama Islam, berjumlah sekitar 2 juta dan tinggal di 3 negara yakni Malawi, Mozambik Utara, dan Tanzania. Mayoritas penduduk orang-orang Yao adalah petani dan nelayan. Kata Wayao sendiri memiliki makna orang pegunungan atau orang yang berasal dari bukit. Penduduk Yao memiliki banyak pengetahuan mengenai obat-obatan lokal dikarenakan mereka tidak percaya terhadap obat barat. Bahkan mereka kerap kali melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Nomor 7. Suku Himba. Suku Himba adalah masyarakat pribumi yang hidup tersebar di barat laut Namibia dan Angola Selatan. Sebagai masyarakat adat, mereka punya tradisi yang cukup unik. Wanita suku Himba dikenal suka mengoleskan krim bata merah di kulitnya. Para gadis mulai memakainya jika sudah mulai dewasa dan bisa merawat diri sendiri. Selain itu, wanitanya juga tidak diperbolehkan menggunakan air untuk mandi dan membersihkan pakaian mereka. Mereka juga biasa mandi dengan asap setiap harinya untuk menjaga kebersihan tubuh. Mereka akan menutupi diri dengan selimut agar asapnya terjebak dalam selimut. Orang-orang Himba menganut animisme dan menyembah dewa yang bernama Makuru. Mereka juga membuat api leluhur menyala 24 jam sehari sebagai penghormatan kepada dewa mereka. Asap yang naik ke langit dianggap sebagai perantara komunikasi dengan leluhur yang kemudian akan berinteraksi langsung dengan Mukuru. Itulah 7 suku yang terkenal dengan keunikannya. Walaupun di zaman dunia yang serba modern ini mereka masih dapat mempertahankan cara hidup mereka yang sudah turun-temurun. Terima kasih sudah menonton.